QS Al-Araf ayat 95 menggambarkan perubahan keadaan suatu kaum. Setelah kesempitan, Allah mengganti dengan kelapangan hingga mereka berkembang. Namun, alih-alih sadar, mereka justru berkata bahwa penderitaan dan kesenangan hanyalah siklus biasa seperti yang dialami nenek moyang. Akibat kelalaian itu, datanglah ketetapan Allah tanpa mereka sadari. Dalam pendekatan tasawuf, selaras dengan napas ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ayat ini mengungkap satu penyakit batin yang sangat halus. Terbiasa dengan nikmat sampai lupa kepada pemberi nikmat. Kesulitan sering membuat manusia menengadah, tetapi kelapangan sering membuatnya kembali tertidur. Ketika hidup mulai nyaman, hati perlahan berkata, "Ini hasil usahaku." Dari sinilah hijab muncul, bukan hijab penderitaan, tetapi hijab kenikmatan. Syekh Abdul Qadir mengingatkan bahwa seorang hamba tidak boleh tertipu oleh perubahan keadaan. Sempit dan lapang, keduanya adalah ujian, hanya bentuknya yang berbeda. Jika kesempitan menguji kesabaran, maka kelapangan menguji rasa syukur dan kewaspadaan hati. Ada hukum batin yang menarik. Ujian dalam bentuk nikmat sering lebih sulit dikenali daripada ujian dalam bentuk kesulitan. Mengapa? Karena nikmat terasa menenangkan ego. Ia membuat seseorang merasa aman, bahkan merasa tidak lagi membutuhkan pertolongan. Padahal, dalam tasawuf, kebutuhan kepada Allah tidak pernah berhenti, bahkan saat segalanya terasa cukup. Kalimat mereka yang menganggap semua hanya perputaran biasa menunjukkan hati yang kehilangan kepekaan spiritual. Peristiwa hidup dilihat hanya sebagai fenomena lahir, tanpa membaca pesan ilahi di baliknya. Al-Jailani mengarahkan murid-muridnya agar selalu waspada terhadap istidraj, keadaan ketika seseorang terus diberi kelapangan sementara, ia makin jauh dari kesadaran. Dari luar tampak seperti keberuntungan, dari dalam bisa jadi itu kelalaian yang dipanjangkan. Namun, kewaspadaan ini bukan untuk menumbuhkan rasa takut berlebihan, melainkan kesadaran. Orang yang jernih hatinya akan bertanya dalam setiap keadaan, apakah ini mendekatkanku kepada Allah atau justru membuatku lupa? Bayangkan, seorang musafir yang berhenti di taman indah. Jika ia ingat tujuan, taman itu menjadi tempat beristirahat. Tetapi jika ia terlena, ia bisa lupa bahwa perjalanan masih panjang. Ayat ini juga mengajarkan pentingnya syukur yang hidup. Syukur bukan hanya ucapan, tetapi keadaan hati yang terus melihat Allah sebagai sumber segala kebaikan. Syukur menjaga nikmat tetap menjadi jembatan